Ini ikut bahan ujian ya jadinya, ikut KBF. Jadi harus habis tutorialnya. Nah, oke, nomor 1 dulu saya bahas tutorial 7. Jika A adalah matriks persegi, AX sama dengan lambda X, memenuhi itu, maka X adalah vektor eigen dari A. Betul salah? Ini soal Pak Oki, suka banyak jebakannya. Tapi kadang-kadang juga cuma gitu. Hanaya, benar salah nomor 1A? Ini AX sama lambda X, maka X-nya adalah vektor eigen dari A. Betul nggak? Hah? Lama enggak? Benar. Nong, benar nggak? Katrina, benar nggak? Ini benar nggak yang A? Ini salah. Karena ada syarat X nggak boleh 0. Ya. Ini kan kalau X-nya 0 pasti dipenuhi, tapi nggak termasuk vektor eigen kalau X-nya 0. Jadi ini salah. Jadi ditambahin syarat X. Kalau ditambahin syarat X-nya nggak 0 baru benar. Aduh, ini nggak bisa ditulisin. Ya, udah. Nomor B. X-nya nggak boleh 0. Yang B. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Lambda tuh udah nilai eigennya. Maka SPL ini mempunyai solusi banyak. Betul nggak? Oh ya, A min lambda I sama lambda I min A, hasilnya nanti akan sama aja ya. Meskipun matriksnya beda. Tapi saya pakainya A min lambda I. Mempunyai solusi banyak, betul nggak? Hah? Belum tentu tuh artinya solusinya bisa nggak ada, bener nggak? Nggak mungkin. Minimal X sama dengan 0 itu solusi. Nah, kalau dia nilai eigen, pasti ada vektor eigennya yang nggak 0, betul? Jadi solusinya pasti banyak. Ini kalau X 0 kan solusi, betul? Tapi kalau lambda nilai eigen, pasti ada vektor yang nggak 0 ya kan? Ada vektor eigennya. Jadi kalau udah ada 2, pasti banyak. Paham? X sama dengan 0 solusi. Tapi dia bukan vektor eigen. Selain itu, kalau ada nilai eigen, pasti ada vektor eigennya. Berarti kalau misalkan ada dua-duanya, solusinya pasti banyak. Iya, kalau solusinya lebih dari 1, pasti banyak. Betul ya? Oke, diisi sendiri. Kalau misalkan ada nilai eigen sama vektor eigennya, berarti solusinya banyak. Hah? Sekali lagi. Saya crop dulu ya. Aduh, pakai ini ternyata nulisnya nggak enak ya. Laptop ini. Gini. Lambda nilai eigen dari matriks A. Artinya apa? Vektor eigennya kan kita cari dari A min lambda I. Saya pakainya A min lambda I. Mau ini juga boleh, bebasin. Itu nanti akan dapat vektor eigennya kan? X nanti diperoleh apa? Bisa dicoba. Hah? Bisa dicoba. Diperoleh vektor eigen. Selain itu, kalau lihat persamaan ini, X sama dengan 0 juga solusi ini ya. X sama dengan 0 juga solusi. Tapi bukan vektor eigen. Karena nggak boleh vektor eigen 0. Berarti persamaan ini solusinya bisa 0 X-nya atau X-nya vektor eigennya. Kenapa ada vektor eigennya? Kalau ada nilai eigen, pasti ada vektor eigennya. Jadi solusi dari persamaan ini minimal kita udah dapat 2, yaitu X sama dengan 0 dan X yang merupakan vektor eigen. Kalau solusinya ada 2 macam, pasti solusinya tuh banyak. Karena solusi itu tunggal, banyak, atau tidak ada.
Nggak ada solusinya cuma 5, itu nggak ada. Oke, paham? Udah? Bukan, vektor eigen, kalau ada nilai eigen, pasti juga ada solusi yang merupakan vektor eigen. Nggak kita cari. Jadi solusinya selain persamaan ini, selain 0, juga solusi yang berupa vektor eigen. Vektor eigen tuh nggak 0. Jadi minimal ada 2 solusi. Kalau ada 2 solusi, berarti pasti banyak. Nah, begitu ya. Lanjut lagi. Saya crop dulu. Aduh, ini teoritis semua. Soal apa Oki nih. Jika ganti A min lambda I aja ya, selalu saya pakainya A min lambda I. Jika determinan A min lambda I sama dengan ini, maka A mempunyai inverse. Kalau A mempunyai inverse, syaratnya apa sih? Sebuah matriks A punya inverse, itu syaratnya apa? Hah? Bukan determinannya bilangan real, apa? Determinannya nggak 0. Nah, kalau nggak enak pakai ini ya. Kalau determinan ini sama dengan ini, apakah determinan A-nya 0 atau tidak? Kita akan hitung. Misal, A-nya sama dengan, kan kita belum tahu nih, sebut aja A11, A12, A21, A22. Kita akan hitung determinan A. Kalau determinannya tidak 0, A-nya punya inverse, betul? Nah, diketahuinya ini. Jadi, A min lambda I, saya pakainya A min lambda I ya ini. A min lambda I sama aja. Sama dengan matriksnya ini. A11 min lambda, A12, A21, udah, A22 min lambda, gitu kan? Determinannya berapa? Determinan ini sama dengan determinan ini sama dengan A11 min lambda kali A22 min lambda dikurangi A12 kali A21, betul? Dan diketahui ini sama dengan lambda kuadrat tambah 1 menurut soalnya. Dengan demikian maka, ini saya kalikan dulu. Berapa? Lambda kuadrat minus A11 ditambah A22 lambda ditambah A11 A22 dikurangi A12 A21 sama dengan lambda kuadrat ditambah 1. Gitu? Dengan demikian, kita lihat bahwa yang ada lambda kuadratnya saya bisa coret. Ini bisa coret ya? Tuh. Berarti ini berapa? Kesimpulannya, A11 ditambah A22 sama dengan berapa? Samain dengan ruas kanan. Sama dengan berapa? 1 yang atasnya. Nah, yang mau kita amati adalah, kenapa ya goyang-goyang? Ada setannya gitu. Yang mau kita amati adalah nilai A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21, betul? Kan kita mau ngamati determinan ini. Ini muncul, udah. Ini tak lain adalah
Determinan dari A kan? Tidak 0. Jadi A-1 ada atau A punya inverse. Yay, apa yay? Lanjut lagi. Jika 0 adalah nilai eigen dari A, maka determinan A sama dengan 0. Hitung aja coba ya. Oh, ini pantas geser-geser tuh nempel. Sebentar. Keyboardnya harus di atasnya. Kirain ada setannya tadi. Mana tadi? 2 lah sekaligus. Nah, jika 0 adalah nilai eigen dari A, maka determinan A sama 0. Coba kita lihat. Lambda sama dengan 0, nilai eigen dari A. Jadi, determinan A min 0 I sama dengan 0, betul? Ya, determinan A min lambda I sama 0 itu kan untuk nyari nilai eigen kan? Ini determinan A min 0 I mah ya A sendiri, betul? Jadi, ini betul ya. Gitu aja, cuma nipu aja Pak Oki itu. Jika matriks A primitif, nilai eigen A semuanya real, A primitif. Kemudian nilai eigennya semua real. Maka A memiliki nilai eigen yang positif. Benar nggak? Pakai apa ini? Lihat lagi diktatnya kalau belum bisa. Bentar, saya lihatkan. Oke, untuk menjawab soal yang E, menyangkut matriks primitif itu, kita punya teorema Frobenius ini. Nah, kesimpulannya, teorema Frobenius ini ekivalen. Oke ya, di soal kita tadi adalah A memiliki nilai eigen yang positif. Menurut teorema Frobenius, ini terdapat nilai eigen lambda 1 berupa bilangan real positif. Jadi jawabnya benar ya. Jawabnya benar. Menurut teorema Frobenius kalau matriks primitif gitu ya. Pusing itu mah. Udah, lanjut lagi aja. Tutup lagi. Balik ke ini. Yang F nggak mau Yang G. Baca aja di sini. Diberikan sistem persamaan beda ini. Jika matriks A primitif, ingat kalau primitif itu mempunyai nilai eigen yang positif dan nanti bisa disusun dia paling gede gitu ya. Maka terdapat pasangan eigen ini yang dominan paling gede lambdanya dibanding yang lain mutlaknya. Mutlaknya paling gede. Sehingga untuk jangka waktu yang panjang, kalau kita jalankan ini untuk jangka waktu yang panjang, T-nya besar, maka NT-nya ini sebanding dengan vektor V1. Betul ya kemarin ya? Waktu dibagi lambda berapa pangkat T gitu, akhirnya vektornya searah dengan vektor eigen yang nilai eigennya paling besar. Isian singkat. Nilai eigen dari A adalah hitung dulu ya. Atau ditebak aja berapa? ABC kecap.
Kecap ABC. Nah, coba kita lihat. Nilai eigen dari A. Kita hitung aja. Ngitungnya pakai apa? Determinan A min lambda I harus 0, betul? Betul. Jawab sendiri aja, nggak ada yang ngejawab. Lama-lama makin gila. Determinan dari apa? Dia pakai kurung kotak ya, saya ikuti kurung kotak matriksnya. Salah. A min lambda gitu kan? A 0, B min lambda B, betul? Betul, nggak ada yang jawab lagi. 0, 0, C min lambda, betul? Betul. Itu? Bener, Pak. Nah, determinan matriks segitiga atas adalah apa? Nggak usah dihitung pakai ekspansi kofaktor. ABC. Diagonalnya tinggal dikalikan ya. Kemarin udah matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau dihitung determinannya akan sama dengan diagonalnya yang dikalikan. A min lambda, B min lambda, kali C min lambda sama dengan 0. Kalau nggak percaya, hitung pakai kofaktor yang kemarin. Tuh, masih nong-nong ya. Duduk, kursinya ke belakang kemana, dia hanya di depan duduk di udara. Gedebuk aja jatuh. Nah, ini dapat berapa? Lambda 1 berapa? A. Lambda 2, B. Lambda 3, C. Itulah nilai-nilai eigennya. Jadi, kalau ada matriks segitiga atas, nilai eigennya lain kali langsung aja. Ini A, B, C. Ya. Khusus segitiga atas juga berlaku untuk segitiga bawah. Jadi, kesimpulannya matriks segitiga atas nilai eigennya adalah diagonalnya. Ya, kalau 2 kali 2 ada 2. Kalau 3 kali 3 ya ada 3. Nilai eigen boleh 0 nggak? Boleh ya. Yang nggak boleh tuh vektor eigennya. Jadi kalau ada matriks gini, 0, 1, 2, 3, 2, salah. Mau segitiga atas. 0, 3, 5, 0, 0, 6. Maka nilai eigennya adalah 0, 3, 6 gitu ya. Tinggal diagonalnya. Boleh 0 nilai eigen. Vektor eigennya yang nggak boleh 0. Sudah? Lanjut lagi. Nggak ada yang jawab berarti udah. Bolak-balik. Lagi. Jika matriks A berukuran crop lagi. Jika A berukuran 33 dan pasangan eigennya itu, maka A-nya berapa? Hitungnya dari mana? Ini pasangan eigen, nilai vektor, nilai vektor, nilai vektor. Maka A-nya berapa? Ya harus dihitung, tapi cara ngitungnya gimana? Hah? Enggak. A sama dengan apa? PDP min 1. P-nya apa? Ya, apa isinya? Berapa? 1, 0, 1. 0, 0, 1. 1, 1, 2. D-nya apa? Nilai eigen ditaruh di diagonal ya. 0, 0, 0, 5. P min 1-nya mana?
Ya harus dihitung dari sini. Ya. Dihitung pakai eliminasi Gauss itu. Dibuat ini jadi vektor satuan. Nah, udah ngitung sendiri. Dicari dengan eliminasi Gauss. Lihat lagi dulu catatannya, nanti Kamis boleh nanya. Ya Allah. Allah. D itu nilai eigennya dia. Urutannya ini harus ya, kalau ini vektor ke 1, ini harus di sini nilai eigen 1. Nggak boleh tukar-tukar. Ini vektor eigen kedua, ininya yang kedua. Vektor eigen ketiga, ininya di ketiga. Urutannya. Oke? P-1 aja cari sendiri. Wah, yang dibuat dari matriks satuan ininya. Lanjut lagi. Lagi. Aduh, soal-soalnya rada teoritis. Benci saya. Oke. Jika A ini, maka salah satu kemungkinan untuk D adalah apa? D tadi isinya apa? Nilai eigen dari ini berapa? Nilai eigen dari A karena udah segitiga atas, dia menjadi adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3 ya. Ininya nih. Ya harus dihitung dulu pakai itu. Determinan A min lambda I sama 0. Oke, jadi D-nya jangan dihitung dari sini. Otomatis D-nya 1, 2, 3. Gitu ya. Oke? Bentar. Lanjut lagi. Nomor ini. Ngobrol lagi katanya lanjut. Pokoknya kalau ada yang ngobrol, kamu yang diketok sana mah jauh. Jadi kamu memastikan gak? Oke, lanjut lagi. Diberikan matriks A ini, jika 0, 1, 0 adalah vektor eigen dari A, maka nilai eigen yang berkaitan adalah ini vektor eigennya, lambdanya berapa? Nyarinya dari mana? Kalau ini saya sebut vektor V, kalau vektor V ini vektor eigen, artinya apa? Memenuhi apa? Hubungan apa? Iya, kalau dia vektor eigen, artinya apa? Artinya ada lambda sehingga apa? Bukan. A V sama dengan lambda V. Itu kan definisi vektor eigen. Nah, ditanya lambdanya berapa? Gimana? Ya kita hitung aja, ini A-nya udah dikasih, V-nya juga udah dikasih, maka si AV sama dengan ini definisi vektor dan nilai eigen paling atas. Ada lambda sehingga ini kalau dia vektor eigen. Dan diketahui di soalnya vektor eigen dikalikan V-nya berapa? 0, 1, 0. Coba saya hitung dulu kalinya. Sama dengan lambda kali 0, 1, 0.
Jadi matriks kali vektor sama dengan kelipatan vektor gitu kalau vektor eigen tuh. Ini kalikan berapa jadinya? Hitung. 0, 0, 0. 1, 2, 1 jadi berapa? Hah? 2 ya? 0 gitu kan? Sama dengan lambda kali 0, 1, 0. Jadi lambdanya 2. Oh my god. Paham? Jadi jangan dicari nilai eigennya semua pakai determinan A min lambda I gitu, lambdanya dicari. Bukan, ini jangan dari situ. Vektornya udah ada. Kalau vektor eigen berarti memenuhi hubungan ini. Nah. Diberi oke. Crop dulu. Kan baca dulu atuh. Orang kalau nggak baca dulu gimana bisa ngejawab? Nah, diberikan sistem persamaan beda ini. NT sama dengan A NT min 1. N0-nya ini. Jika A adalah PDP min 1, P-nya diketahui ini, D-nya ini, maka solusi sistem persamaan beda tersebut adalah apa? Jadi NT-nya sama dengan apa? Yang terakhir kemarin kombinasi itu. Kita harus ngitung. Coba balik lagi. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan NT-nya berapa. Tapi bukan sebagai perkalian matriks, harus sebagai kombinasi vektor eigen ya. Itu lihat lagi catatan kita. Nih. NT itu adalah C1 vektor eigen 1 kali lambda 1 pangkat T. Ditambah C2 kali vektor eigen yang kedua, lambda 2 pangkat T. Di soal kita, coba kita lihat lagi di soal kita. Apa? Kita perlu apa aja tadi? Nanti nggak tahu. V1, V2 dan lambda 1, lambda 2 tahu nggak? Hah? Ya tahu, ini kan dikasih D. Ini lambda 1, ini lambda 2. Vektornya mana? Ini 21 sama 13 ya. Jadi yang belum tahu C1 C2-nya. C1 C2-nya belum tahu. C1 C2 dihitung dari ini. Berarti harus ngitung dulu P inverse. Kita hitung dulu P inverse. P inverse sama dengan, nggak usah pakai eliminasi Gauss, 2 kali 2 mah. 1 per apa? 2 kali 3 dikurangi 1 kali 1 dikalikan, ini matriksnya apa? 3, 2. Ini diminuskan, nggak ditukar. 1 per berapa itu? 6 dikurangi 1 jadi 1/5 ya. Min 1, 2. Saya nggak masukin 1/5-nya supaya angkanya tetap bulat. Jadi C1, C2 adalah P inverse dikalikan apa? N0. Sama dengan 1/5-nya biar aja konstanta kalikan 3 min 1 min 1, 2 dikalikan 22 sama dengan 1/5 kali apa itu? 6 dikurangi 2 tinggal 4. Hah? 2. Ya, betul? Maka NT-nya tadi adalah ini C1 ya.
C1 ini C2. Jadi apa? C1 4 kali mana? Hah? Vektor 21 kali min 3 pangkat T. Ditambah C2 2 vektor eigen kedua. Hah? Kali nilai eigen kedua. Nah, begitu. Hah? Oh, 1/5-nya? Ya ada 1/5. 1/5. Ya, kali ini. Paham? Jennifer, paham nggak? Valen, paham nggak? Belakangnya si Valen tuh siapa namanya? Lupa lagi. Hah? Tara. Tara Arsi ya? Ini Tara apa? Tara mandi ya? Hah? Veronica Tara. Yang mana? Yang ini. Oh, bukan Tara mandi. Tara itu tidak pernah kalau bahasa Sunda. Oh. Jangan nanti ngamuk. Tara tuh nggak pernah, jadi Tara mandi nggak pernah mandi. Si bapak mah. Hah? Oh, bentar. Lagi. Ah, ternyata pakai ini nggak enak ya. Yang biasanya mana, Pak? Ada. Kenapa nggak dipakai? Berat, bawahnya nggak kuat. Tentukan semua nilai A supaya matriks berikut singular. Lisan aja. Singular itu artinya apa? Bukan. Ngarang aja. Singular. Kalau non singular? Nah, kalau singular itu tidak punya inverse atau determinannya. Nah, jadi ini tinggal A kali A plus 1 dikurangi 4 kali 0 harus 0. A-nya ketemu, betul? Determinannya ini aja dihitung, determinannya harus 0. Kalau yang ini determinannya harus pakai ekspansi kofaktor itu ya. Yang ini 3 kali 3. Ekspansinya ambil yang banyak nolnya sepanjang ini nih. Sepanjang kolom 3. Lanjut lagi. Tentukan matriks koefisien dari SPL berikut, kemudian tentukan solusinya menggunakan matriks inverse dari matriks koefisien tersebut. Ngomong apa lagi? Nomor 5. Nomor 5. Saya akan menjelaskan sesuatu dulu untuk nomor 5. Karena di teorinya nggak saya jelaskan, tapi harusnya paham sendiri. Coba kita lihat. Kalau saya punya SPL AX sama dengan B, gitu ya. A-nya diketahui, B-nya diketahui ini ya. Dicari X-nya. SPL. Ya kayak ini SPL kan nih 2 kali 2. Ini SPL 2 kali 2. Ini secara umum kalau variabelnya berapapun, kan tujuan kita mencari X ya, betul? Paham nggak? Tara, paham nggak? Apa yang harus dipahami katanya? Hah? Kalau saya punya SPL gini, A-nya diketahui, nilai SPL-nya B diketahui, dicari X ya, betul? Nah, cara mencarinya bisa pakai eliminasi Gauss, ditulis sebagai matriks lengkap gitu. Matriks lengkap SPL. Atau pakai matriks inverse. Kedua ruas kita kalikan dengan inverse-nya. Kalau A-nya punya inverse ya. Nah, ini kan matriks satuan. Kali X, hasilnya X. Jadi, nyari solusi SPL bisa juga pakai ini. Tapi kita harus ngitung inverse-nya. Kalau 2 kali 2 sih gampang ngitung inverse ya, Kak. Hah? Mana ini? A-nya mana, B-nya mana, X-nya mana?
Nah, di soal ini apa? Ini kan sama aja dengan kalau saya tulis A kali X sama dengan B. A-nya mana? A-nya adalah 1, 2, 2, 5. X-nya itu X1, X2, 0, 1 gitu ya. Nah, tentukan matrik koefisien dari SPL berikut. Matrik koefisien tuh matriksnya tanpa ruas kanan. Ini aja. Matriks. Nah, jadi matrik koefisiennya koefisien adalah A ya. 1, 2, 2, 5. Ngambil ini aja koefisien ini. Gitu ya. Kemudian tentukan solusinya mencari X1, X2 menggunakan matrik inverse. Jadi kita hitung matrik inverse-nya. A-1 sama dengan 1/5 -4 kali 51 ini diminuskan. Enggak ditukar ya. Oke, sama dengan 51 -2 ya. Nah, kita mau nyari X ya kan? Tadi dari AX sama dengan B. Sorry. Saya pakai yang bawahnya aja, yang udah ditulis. Kita lihat. 1, 2, 25 kali X1, X2 sama dengan 0,1. Kedua ruas saya kalikan dengan inverse-nya. Inverse-nya tadi 5 -2 1 kali 1, 2, 25 kali X1, X2 sama dengan, sama dikalikan ini ya. 5 -2 1 kali 0,1. Betul? Ini hasilnya berapa? I, matriks satuan kan? Matriks satuan kali X1, X2 hasilnya? X1, X2. Ya, ini tinggal kalikan berapa? Ruas kanan ini. -2 sama 1. Nah, dapat X ya. Pakai matrik inverse gitu ya. Tapi kalau 3 kali 3 enakan pakai eliminasi Gauss. Karena ngitung inverse-nya berabe. Lanjut.